warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Fitriani Febianti. Nah, seperti biasa, aku akan melanjutkan lagi cerita novel yang berjudul Suamiku Tidak Mencintaiku, episode 38 sampai 39. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan cerita novelnya, alangkah baiknya nih bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Febianti, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita novel terbaru dari channel aku. Nah, langsung saja kita ke cerita novelnya. Juana berusaha mengendalikan dirinya kembali. Ia tak ingin Gibran tahu jika saat ini sangatlah gugup. Juana mengambil foto yang Gibran lempar dan berusaha tersenyum. Dari mana kamu dapatkan foto-foto ini? Kenapa? Aku perlu penjelasan. Ini yang kamu katakan setia. Apa yang kamu lihat ini tak sama dengan kenyataan. Apanya yang tak sama? Saat itu aku sedang sakit. Pak Alek masuk ke kamar untuk membantuku. Kenapa? Pria itu harus telanjang dada dan tubuh kamu juga terbuka bagian atasnya. Saat itu aku baru selesai mandi, kepalaku pusing. Mandi bareng, ucap Gibran. Kenapa kamu jadi menuduhku? Kamu ingin lari dari tanggung jawab kan? Aku akan bertanggung jawab jika emang itu terbukti dari darah dagingku. Ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Aku tak mau, karena anak yang kamu kandung itu bukan anakku. Kamu telah membodohi aku selama ini. Kamu ternyata selingkuh. Aku menyesal pernah mencintai wanita seperti kamu, ucap Gibran dengan sedikit emosi. Oh, jadi kamu menuduh aku selingkuh. Jika aku dikatakan selingkuh, kamu apa? Kamu yang telah selingkuhi aku dengan menikah dengan wanita lain. Kamu berharap aku tetap setia. Aku harus meratapi diri sendiri, sedangkan kamu asik bercumbu dengan istrimu. Juana berdiri. Dari duduknya, ia memegangi Gibran dengan mata tajam. Aku sudah menduga jika kamu akan meninggalkan aku. Kamu sudah jatuh cinta dengan istrimu dari awal kalian menikah. Tapi kamu bodoh, gak menyadari itu. Buktinya, kamu tidak pernah mau aku ajak nikah siri atau berhubungan badan. Gibran terdiam mendengar apa yang Juana katakan. Diakui sejak ia menikahi Arumi dan hidupnya bersama wanita itu, Gibran tak pernah mau melakukan hal yang lebih dengan Juana. Jika ia datang setiap hari ke apartemen Juana, hanya mampir untuk sekedar berduaan. Paling jauh, ia hanya berciuman. Juana emang sering menggoda Gibran untuk berhubungan badan, tapi pria itu selalu beralasan jika ia tak mau merusak Juana sebelum mereka menikah. Aku bukan wanita lemah yang hanya menerima semua dengan menangis. Jika kamu bisa bermesraan dengan wanita lain, apa yang kamu sebut istri, aku juga bisa melakukan hal yang sama dengan pria lain, ucap Juana dengan suara keras. Akhirnya, kamu mengakui jika selingkuh selama ini. Kita sama saja, jadi jangan merasa menjadi korban. Yang korban sebenarnya adalah aku. 5 tahun kita pacaran dan telah berjanji akan menikah. Saat hari pernikahan sudah kita rencanakan, tiba-tiba kamu datang mengatakan jika kita nggak bisa menikah. Kamu harus menerima perjodohan orang tuamu. Juana menyeka air mata yang mulai jatuh membasahi pipinya.
Coba kamu yang berada di posisi aku, apa kamu bisa menerima semua dengan lapang dada? Gibran hanya diam tanpa bisa menjawab apa yang Juana katakan. Karena semua itu emang benar adanya. Juana tampak menarik napas sebelum melanjutkan ucapannya lagi. Dadanya terasa sesak mengingat saat Gibran datang mengabarkan jika ia akan menikahi wanita lain. 1 tahun aku mencoba bertahan, berharap kamu akan menikahiku, walau secara siri. Tapi itu tak juga terwujud. Kamu makin terbuai dengan permainanmu. Aku lihat kamu mulai jatuh cinta dengan Arumi, istrimu. Juana menghentikan ucapannya sejenak. Sejak hari itu, aku bertekad akan membalas perbuatan kamu dengan selingkuh. Kamu harus ingat, Gibran, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Juana menghapus air mata yang jatuh membasahi pipinya. Ia tampak menahan emosi dengan menarik napas. Dadanya terasa sesak. Gibran menyadari apa yang dikatakan Juana itu benar adanya. Setahun setelah pernikahannya dengan Arumi, ia merasa jika ia mulai terbiasa menjalani peran sebagai suami yang baik di salah satu spa ternama di kota Jakarta. Arumi ingin menyegarkan tubuhnya. Keluar dari spa, tampak wajahnya sangat berseri. Arumi memasuki salah satu kafe terdekat dari spa. Memilih duduk dekat jendela memandangi jalanan. Tapi pengacara mengabari Arumi jika gugatan cerainya telah diproses. Pengacara yakin semua akan berjalan lancar dan cepat karena ada bukti perselingkuhan dari Gibran. Semua akan berakhir. Kisah kita akan berakhir dalam beberapa hari lagi, Mas Gibran. Jika aku memutuskan untuk tetap berpisah, hanya untuk kebaikan kita juga. Jika memang kita berjodoh, Tuhan pasti akan pertemukan kita kembali. Kalau itu terjadi, aku memohon pada Tuhan, persatukan kami lagi dengan hati yang berbeda. Hati yang telah sama ikhlas dan saling menerima serta mencintai dengan tulus. Aku percaya sejauh apapun kita melangkah, jika kita berjodoh, pasti akan bertemu kembali. Dan sekuat apapun kita menggenggam, jika bukan jodoh, pasti akan lepas. Hujan turun, membasahi bumi, seperti mengerti jika saat ini hati Arumi sedang galau. Arumi menyuruput air yang ada di gelas sambil memandangi hujan. Ia tak menyadari seseorang yang datang. Apa aku boleh duduk di sini, bergabung denganmu? Arumi kaget mendengar suara itu. Ia berpaling dari hujan dan mencari asal suara. Syaka, sendirian? Tanya Syaka. Arumi hanya menjawab dengan mengangguk. Boleh aku menemani kamu duduk di sini? Silahkan, jawab Arumi dengan tersenyum. Syaka duduk di sofa yang ada di hadapan Arumi. Ia memesan minuman dan makanan ringan. Kenapa kita sering bertemu? Seperti udah janjian aja. Mungkin jodoh, ucap Syaka. Kamu bisa aja, ucap Arumi. Mereka akhirnya terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Ada sekitar 1 jam, Arumi dan Syaka mengobrol hingga Syaka menawarkan kerjasama untuk perusahaan mereka. Perusahaan yang dulu dipimpin Gibran saat ini telah diambil alih Arumi dengan bantuan para manajer dan asisten. Arumi menjalankan perusahaan itu. Arumi meminta Syaka datang ke kantor besok untuk berbicara kerja sama mereka. Kembali ke Juana dan Gibran. Sekarang katakan dengan jujur, anak siapa yang ada di rahimmu saat ini? Tanya Gibran.
Aku nggak tahu. Bagaimana kamu bisa nggak tahu? Kamu yang melakukan hubungan atau kamu melakukan hubungan dengan beberapa pria. Apa kamu pikir aku seburuk dan sebenar itu? Itu bukan darah dagingku. Bukan, tanya Gibran lagi. Tanya menjawab pertanyaan Juana. Tanpa menjawab pertanyaan Juana, Juana hanya diam tanpa menjawab. Gibran tidak sabar menunggu Juana buka suara. Katakan Juana, anak siapa itu? Bentak Gibran. Kenapa? Kamu tak bisa menjawab. Itu bukan anakku. Aku tak pernah berhubungan badan denganmu. Gak mungkin aku tak menyadarinya. Jika memang aku pernah melakukannya itu padamu. Terserah kamu mau ngomong apa. Kalau kamu tak mau mengakui anak ini, biar aku saja yang membesarkan seorang diri. Oke, biar tak salah paham, kita lakukan tes DNA sekarang juga. Harus berapa kali aku mengulang permintaan ini? Aku tak mau melakukan itu. Biarlah aku hidup berdua dengan anak ini jika kamu tak mau mengakuinya. Jangan berbelit-belit Juana. Akan aku buktikan jika itu bukan darah dagingku. Gibran menghubungi satpam apartemen untuk datang. Juana hanya merasa heran atas apa yang Gibran lakukan. Setelah satpam datang, Gibran mengatakan jika ia baru mengetahui jika ada barangnya yang hilang dari apartemen. Ia curiga salah satu temannya yang pernah datang berkunjung mengambilnya. Ia meminta kepada satpam rekaman CCTV pada malam kejadian itu karena apartemen dibeli Gibran dan masih atas namanya. Satpam menyetujui permintaan Gibran. Juana yang mendengar percakapan antara Gibran dan satpam menjadi pucat. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.